Sebagai sahabat pengadilan ini kan itu sudah terurai dengan jelas, itu saya lihat itu. Seperti itu. Bagaimana Dinda Yamin? Jadi Aguster ini kawan SMA saya dulu Bang Anda, sama-sama perantau kita. Iya. Mantap. Tapi ini Dinda Yamin dia ya, bagus ini. Saya doain besok jadi profesor ini orang ini. Ya toh? Analisis yuridis itu luar biasa memang. Iya, serius. Saya melihat analisis yuridisnya luar biasa ini orang satu ini. Iya. Betul itu. Makanya Bang Burasa, makanya gini, kenapa aku tertarik langsung, aku jujur aja saya langsung DM dia, saya langsung bilang gini, Min, gue bilang gitu kan, pokoknya you kalau live, you masuk ke roomku ya, kita live dong, ada pengen gue tanyain, aku jujur langsung bilang gitu, karena aku tahu dia zaman SMA-nya dulu kita seperti apa, bandelnya seperti apa, jadi nggak ada sungkan-sungkan lagi gitu kan. Akhirnya dia mau naik juga ke room yang tidak seberapa ini Bang. Cuma yang jadi pertanyaanku Bang nih, ada satu yang mengganjal dalam perasaan dalam hatiku gini Bang. Kan tadi Abang bilang begini, Nikita Mirzani bilang tarik semua produknya, nanti akan aku reviewnya baik-baik. Sementara yang kita ketahui kondimennya, unsur di kosmetik skincare-nya ini kan memang membahayakan Bang. Dengan dia menarik semua, apakah dia review kembali, apa perbaikin menjadi jadi yang benar, atau memang dengan produk yang sama yang beredar di lapangan tapi dia reviewnya yang baik-baik, itu gimana Bang? Jadi begini, jadi pada saat Mail itu kan Reza itu mencari-cari namanya Nikita, tapi kemudian karena dia tidak bisa menghubungi Nikita, si RG ini, sehingga dia hubungilah Dokter Oki namanya. Nah Dokter Oki lah yang memberikan nomornya. Dia bilang begini Oki, dia bilang kalau mau ketemu Nikita itu kan ada asistennya namanya Mail. Akhirnya ada suatu saat kalau saya tidak salah ya, dia ada berteleponan bertiga. Nah kemudian dilanjutlah berhubungan langsung dengan Mail dengan RG tadi itu. Nah pada saat dia ditanya bahwa dia ingin ketemu Nikita, kemudian Mail menyampaikan kepada Nikita, kenapa mau ketemu dengan saya? Katanya mau silaturahim. Loh kok saya kan belum kenal, kok mau silaturahim? Mungkin ada maksudnya, ya kan? Akhirnya disampaikanlah lagi Mail ini selaku apa namanya ya, kalau di Singapura asisten. Ya asisten lah ya, kalau boleh dikatakan juga marketing ya. Disampaikan lagi kepada si RG ini, maksud dan tujuannya katanya mau silaturahim apa, saya ingin katanya kerjasama kan gitu. Ini kan historinya nih Bang, mau kerjasama. Saya minta Nikita itu diam, jangan lagi mereview produk saya, karena produk saya juga banyak juga yang baik-baik, intinya gitu ya. Kemudian ini dikasih tahu lagi Mail, kasih tahu lagi Nikita, oh iya saya mau, tapi dengan syarat saya tidak lagi speak, itu satu ya. Kemudian saya akan membantu untuk mereview yang baik-baik ketika produknya itu yang bermasalah itu ditarik dari pasaran. Nah kemudian Mail ini lagi menyampaikan kepada siapa namanya ini, kepada RG. Nah disitulah pada saat penyampaian itu disebutkan, ya sudahlah, ada kalimatnya Mail, ya udahlah dok, katanya kalau Niki itu mau disuruh berhenti ya disumpal aja, uang mulutnya biar enggak speak up kan gitu ya, itu ya. Tapi ini kan kata Mail. Nah terus Reza bilang, memang berapa Mail, bagusnya Mail bilang, enggak apa-apa Kak Dok, saya sebut nilainya, ya enggak apa-apa Mail, sebut aja. Disebutlah 5 miliar, kemudian ditawar lah, ya kan, jadi 4 miliar. Kemudian disampaikan lagi ke Niki,
Kemudian kembali lagi si ini, setelah terjadi pembicaraan lagi, kembali lagi si Mail ini minta nomor rekening. Ini ditransfer kemana? Disuruhlah transfer ke perusahaan itu untuk pembayaran DP rumah ke apa? Saya nggak ngerti deh. Ya kan? Kemudian yang 2 miliarnya dibawa cash. Nah, kemudian terakhir kalimatnya segera di situ, Mail, nanti diingatkan saya setelah setahun diingatkan lagi saya ya. Nah, sekarang kalau kalimat-kalimat seperti itu ada nggak unsur pemaksaan? Kira-kira itu satu. Nah, kedua, kalau itu Nikita dianggap melakukan pengancaman akan membuka rahasia dengan kalimatnya Mail bahwa kasih aja uang itu, sumpal aja uang mulutnya atau apakah kalimatnya intinya gitulah, biar enggak speak up. Itu kan yang melakukan itu kan Mail ya. Nah, kalau itu melakukan Mail berarti perbuatannya ada di Mail. Pertanyaan seriusnya adalah, bisa nggak dibuktikan oleh jaksa itu bahwa kalimat itu, pengancaman itu yang disampaikan Mail itu bersumber dari Nikita atau atas perintah Nikita? Nah, ternyata di pengadilan tidak dapat dibuktikan. Mail mengatakan bahwa itu inisiatif saya sendiri. Coba. Nah, bagaimana ketika peristiwa ini dihubungkan dengan asas hukum, Pak? Kalau orang hukum itu haram hukumnya itu melanggar namanya asas. Gila itu kalau dilanggar itu. Coba, bagaimana orang dipidana itu kalau tidak ada kesalahannya? Nah, kesalahan itu lahirnya dari perbuatan. Nah, di dalam peristiwa itu tidak ditemukan sama sekali satu perbuatannya Nikita mengancam akan membuka rahasia. Coba, abang gimana? Mungkin bukan orang hukum aja logiknya masuk. Ya bagaimana mau dipidana orang kalau dia tidak ada perbuatannya? Kalau saya secara ini ya, kaum awam ya Bang ya, kalau melihat dari penuturan abang tadi, penjelasan abang tadi, yang bisa saya tangkap gini, ya apa dasarnya menghukum seseorang tanpa ditemukan kesalahannya? Itu poin pertama yang menurut saya ya. Ya. Poin yang kedua, kalau memang itu bahasanya si Mail, ya harusnya JPU menuntut ke Mail, bukan ke si Nikita, di mana Nikita tidak ada andil untuk berbicara untuk mengenai uang itu kan inisiatif Mail, dan Mail sudah konfirmasi, udah validasi bahwa dia yang mengatakan itu, tidak ada sangkut pautnya sama Nikita. Itu yang kedua. Itu harusnya udah clear. Jadi yang menggelitik saya ini sekarang Bang, gini Bang. Dengan kejadian yang ini, perkara ini, sidang ini begitu lama, yang saya dengar berita kemarin itu, jaksa penuntut umum mengatakan 11 tahun. Menurut Abang itu relevan nggak sih dengan yang tidak ada ditemukan kesalahan si Nikita Mirzani ini, Bang? Apakah memang ini settingan kah? Memang harus ada yang harus dikorbankan kah? Gimana, Bang? Kita orang awam ini mau melihat. Iya, kalau kita berbicara masalah tuntutan itu kan dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang ya. Karena itu kan pasal yang dituduhkan itu 1 4 tahun, 369 4 tahun, satunya itu kan 6 tahun. Tapi dihubungkan dengan tindak pidana pencucian. Nah, ini juga undang-undang tindak pidana TTPU ini juga ngaco juga. Karena itu berkaitan dengan pasal 69 ya. Di situ kan disebutkan bahwa pidana asalnya itu predikat crime-nya itu tidak perlu dibuktikan dulu. Nah, ini kan yang disalahgunakan ini saya lihat. Seharusnya namanya pencucian uang itu harus jelas dulu pidana umumnya, pidana asalnya. Ya kan? Itu yang jadi persoalan, sehingga dipergunakanlah untuk untuk mengkebiri ya hak-hak hukum orang. Bagaimana caranya orang ini misalnya pidana pokoknya tidak bisa ditahan, misalnya ancamannya di bawah 5 tahun, tapi digandengkan dengan TTPU. Nah, kalau pertanyaannya Abang, relevan nggak itu tuntutan itu? Bang, saya ini sudah keliling-keliling, teman saya itu banyak jasa, ya banyak polisi, ya banyak teman saya hakim. Dia bilang itu tuntutan sakit hati katanya. Coba, ini orang kejaksaan yang bilang.
teman-teman kepolisian bilang, hakim pun juga bilang begitu. Ini tuntutan sakit hati emosional, membawa seakan-akan membawa hatinya pelapor. Ya, itu ya. Jadi itu. Tapi ada ini Bang, saya ingin kasih tahu begini. Kalau kita mengacu ke dalam pasal 183 KUHP itu, bahwa hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa minimal 2 alat bukti yang sah tambah 1 keyakinan hakim. Ini hal yang sangat krusial yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa masih banyak di antara saudara-saudara kita penegak hukum itu tidak bisa membedakan yang mana barang bukti, yang mana alat bukti. Coba kalau tidak percaya, coba tanya itu teman-teman yang lain itu. Kalau Dinda Yamin saya yakin dia tahu persis itu, karena kutu buku beliau ini, ya kan? Nah coba bayangin, saya banyak tanya teman. Nah di dalam kasusnya Nikita ini, itu kan ada namanya alat bukti ya. Alat bukti itu kan menjelaskan suatu peristiwa. Nah kalau barang bukti itu adalah barang benda mati yang tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Contoh, kalau ada TV yang dicuri, tidak mungkin itu TV itu berteriak, "Pak polisi, saya TV yang dicuri." Ini benda mati, ya kan? Oleh karena itu dibutuhkanlah minimal 2 alat bukti yang menjelaskan bahwa benar Nikita itu telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan itu, ya kan, mengancam maka membuka rahasia seseorang ketika tidak diberi uang. Ya intinya gitu ya. Ada nggak saksi itu? Di pengadilan tidak ditemukan saksi fakta begitu. Namanya saksi fakta itu melihat, mendengar atau mengalami, ya kan. Nah kalau alat bukti itu kan ada 5 itu Bang, ya. Saksi lebih daripada 1 orang, ya. Kedua, keterangan ahli. Ketiga, petunjuk. Keempat, surat. Kelima, pengakuan. Orang di kita tidak mengaku, tidak ada saksi, alat bukti saksi fakta yang menyatakan, yang menjelaskan di pengadilan bahwa memang itu dilakukan oleh Nikita. Tidak ada bukti surat, keterangan ahli kabur semua, dibantai semua sama Dr. Usman itu. Terus apa? Terus bagaimana Anda melihat dengan pasal 183 itu? Ayo, hakim tidak boleh memutus suatu perkara menjatuhkan pidana kepada seseorang minimal 2 alat bukti yang sah tambah 1 keyakinan hakim. Nah, kesimpulannya Bangku, kalau hakim itu benar-benar mempergunakan namanya asas keadilan dan asas manfaat itu, maka kita itu minimal putusannya adalah onslak, terbukti perbuatannya tapi bukan perbuatan pidana. Oke Bangku, Bang, ini saya mohon izin turun ya Dinda. Saya mohon izin turun ini. Ini ada teman ini dari kepolisian juga ini di samping saya ajak ngobrol dulu ya. Oke. Bang Burasa, hormat Bang semuanya. Burasa. Thank you ya Bang Burasa. Thank Ya you, Bang. thank you. Follow saya lah. Biar kita Iya, follow Bang. kasih Bangku ya. Oke, Iya, Dinda. kita follow ya Bang. Siap. Yo. Ternyata seru ya Min. Seru ya. Apa ya? Dia itu senior. Kalau lihat kemarin kan aku baru tahu, aku ramai dilihat orang kan. Dia yang duduk pakai baju garis-garis, pakai kacamata itu dia. Senior. Coba nanti aku lihat lagi ya di ininya. Di sebelah Pak Peri Juan itu ada yang pakai kacamata kan, dia itu. Pimpinan kantor. Iya, si Kabayan 15 tahun. Apa nih? Jadi begini, kalau kita bicara secara aku bilang ya, secara konstruksi hukum, Aguster, ada satu pesan moral, pesan penting untuk kita semua nih. Mbak Niki ini kan pengikutnya banyak, artis yang terlepas dari kontroversi ya. Urusan dosa dia itu bukan urusanku, bukan urusan manusia perihal dosa, gitu ya. Urusan manusia itu kepada Tuhan. Jadi jangan kita membenci orang karena kita tarik-tarik dulu dia ngomong A, B, C di tempat lain.
disatukan ke sini. Artinya Nggak ada fair. kebencian. Bukan? Iya, nggak fair, nggak fair, nggak fair. Perbuatan setan atau perbuatan baik itu? Setan. Pasti. Nah, kita tanpa sadar membenci orang dan ingin orang dihukum mati, dihukum seberat-beratnya karena kebencian kita. Itu buruk dalam peradaban. Pada dasarnya kita gagal dalam memahami konsep bertuhan. Itu satu. Yang kedua, dia artis. Diperlakukan secara hukum nih ya. Secara hukum dia diperlakukan radikal dalam penuntutannya, pendakwaannya itu radikal. Kenapa aku bilang begitu? Aku cari dulu yang paling yang